Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Mbak Behen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara, Bolo. Oke, Bolo, kita ketemu lagi nih. Di pagi yang cerah ini, alhamdulillah Mbak Behen sambil kita jemur burung, sambil kita ngopi, kita membuat satu atau berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan dari bolo-bolo Branches Mania pemula yang bertanya tentang bagaimana sih atau mulai kapan sih trotol itu mulai makan bijian. Nah itu, Mbak Behen akan bahas di sini pelan-pelan. Gini bolo, untuk anakan beranjangan atau piyian atau trotol bahasanya, itu biasanya memang kalau dari 0 hari kan dia masih di loloh induknya. Dan ketika dia mandiri kurang lebih sekitar umur 25 hari, atau biasanya kalau bolo-bolo breeder itu mengambil atau memanen trotol itu di angka 8 hari atau 10 hari. Itu kita loloh tangan. Nah, lolohan itu biasanya menggunakan rata-rata sebagian besar menggunakan ekstra puding, bolo. Bisa kroto, bisa jangkrik, bisa ulet. Nah itu. Tapi biasanya itu sudah mulai dicampuri dengan pur. Nah, jadi mulai dari 8 hari pada saat panen, atau mungkin yang misalnya pakai menggunakan inkubator dari 0 hari sampai mandiri di usia 25 sampai 1 bulan, itu biasanya ekstra pudingnya full banyak, bolo. Gitu. Nah, kapan nih trotol nih mulai kita kasih makan biji dan mulai dia mau makan biji? Gitu. Sepengalamannya Mbak Behen, sebetulnya mulai dari 1 bulan, kemudian atau 2 bulan, usia di 2 bulan, itu dia sudah mulai mau sebetulnya makan biji. Gitu. Tapi tidak semua breeder atau tidak semua peternak burung beranjangan di usia 1 bulan atau di usia 2 bulan itu langsung dikasih makan biji, bolo. Sepengalamannya Mbak Behen, nah kita bicara masalah Mbak Behen saja ya. Pengalamannya Mbak Behen, itu Mbak Behen akan memberikan pakan biji itu dimulai paling tidak itu usia 3 bulan atau 4 bulan. Jadi di 0 hari sampai dengan ke usia 3 bulan atau ke usia 4 bulan, itu baru kita mulai kasih makan biji. Kenapa demikian? Dan apa efek pengaruhnya? Oke. Nih yang pertama, bolo. Kenapa diberikan, Mbak Behen memberikan pakan biji itu mulai dari 3 bulan atau 4 bulan? Karena Mbak Behen untuk piyi atau trotol itu fokus untuk pemberian nutrisi yang komplit. Dan biasanya nutrisi komplit yang terbaik adalah dari pakan alam, yaitu kroto, ya ular, ya jangkrik. Supaya apa? Ketika nutrisi asupannya itu sudah terpenuhi, maka pembentukan tubuh atau pertumbuhannya itu bisa maksimal. Harapannya begitu, bolo. Baik dari mulai tulangannya, baik dari mulai bulunya, pembentukan bulunya, atau mungkin pembentukan badannya, bolo. Nah, itu yang biasanya Mbak Behen terapkan di trotolan atau di anakan yang Mbak Behen ternak, hasil ternaknya Mbak Behen gitu. Itu biasanya 3 bulan baru kita kasih makan biji atau 4 bulan. Supaya ngejar pertumbuhannya itu maksimal. Banyak kendala di konten-konten Mbak Behen yang sebelumnya. Ada trotol yang ketika dia itu diberikan langsung bijian pada saat usia muda, pertumbuhannya kurang sempurna, bolo. Pengalamannya Mbak Behen ya, ini pengalamannya Mbak Behen. Ada, bukan semua, tapi ada yang kurang sempurna. Artinya burungnya tidak terlihat besar, tidak gede, atau kemudian tulangannya juga tidak kemudian tumbuh maksimal. Sehingga ya kita bisa lihat, pada saat kita melihat burung itu tumbuh, itu kok posturnya kurang
kurang maksimal lah menurut Mbak Behen gitu untuk kelas burung Java. Nah, bagaimana cara pemberian pertama? Sebaiknya bijian apa yang diberikan untuk trotol kita? Setelah 3 bulan kita penuhi dengan nutrisi ekstra puding dan pur itu tadi, bulan ketiga Mbak Behen biasanya mulai memberikan bijian kiloan loh. Nah gitu. Kenapa kiloan? Karena kita berharap dari mulai 0 hari atau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kalau Mbak Behen gimana caranya trotol jangan bunyi dulu loh. Sebisa mungkin kita usahakan si trotol jangan bunyi dulu. Karena itu berkaitan dengan pemasteran. Jadi kalau kita masterin, sebaiknya burung yang kita masterin, kalau dari trotol, itu sebisa mungkin jangan dibikin bunyi dulu. Supaya dia bisa merekam maksimal loh. Ketika dia bisa merekam secara maksimal, maka materi-materi yang diberikan oleh masterannya, itu bisa masuk maksimal loh. Sehingga harapan kita, besok pada saat dia sudah pastol, atau dia sudah mulai bunyi, atau kita bunyikan, supaya maksimal itu tadi, materinya bisa keluar semua. Nah itu. Nah bagaimana caranya pemberiannya? Ya tidak harus langsung satu cepuk loh. Misalnya 1 hari ini kita kasih sedikit saja, kita sebar di bawahnya. Kalau dia sudah mulai matokin atau mulai, kalau bahasanya Mbak Behen sih nyisil ya. Kalau sudah mulai nyisil, matok-matokin bijinya, nah itu ada kemungkinan yang jelas dia sudah mulai doyan, karena dia akan adaptasi. Adaptasinya bisa 1 sampai beberapa hari ya, 1 sampai 1 minggu mungkin adaptasi untuk makan biji itu. Walaupun ada juga yang langsung dia doyan, ada. Cuman saran Mbak Behen, ketika kita memberikan pakan biji, ekstra puding juga jangan dilepas, tetap kita berikan maksimal. Karena dia masih masa pertumbuhan. Nah, di masa-masa pertumbuhan antara 3 sampai 4 bulan itu adalah masa-masa fase mutasinya dia. Jadi dia mulai ganti bulu trotol ke bulu remaja. Itu kita jor tuh balo. Ekstra pudingnya kita jor sambil kita masterin. Kalau bagi bolo-bolo yang memang mau mencetak burung untuk gantangan. Sehingga memori yang ada di dalam trotol kita itu bisa menyerap semua materi yang diberikan para guru-gurunya gitu loh, atau guru vokalnya atau masteringnya lah gitu loh. Jadi pelan-pelan sambil purnya juga jangan dicopot dulu. Jadi purnya tetap kita kasih sedikit, karena biasanya Mbak Behen 1 bulan sampai 3 bulan itu masih kita kasih pur lembut. Purnya bisa apa saja, pokoknya pur yang halus. Nah itu bisa apa saja, silakan. Mereknya banyak kok, boleh di toko-toko itu. Bisa. Nah nanti baru dikasih pakan bijian kiloan. Kapan kita akan memberikan pakan yang sudah mulai racian? Kapan kita akan memberikan pakan yang sudah dalam kemasan? Atau pakan yang bermerek misalnya, yang sudah diracik, yang sudah diberikan banyak vitamin dan nutrisi lain-lainnya. Itu kita akan bahas di konten Mbak Behen selanjutnya. Oke bolo, jangan kemana-mana, pantengin terus channelnya Mbak Behen. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjawab dari pertanyaan bolo-bolo Branches Mania pemula utamanya. Bagi bolo-bolo yang punya pengalaman lain, silahkan komen di kolom komentar. Oke, salam sehat satu hobi, Kicau Mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.